wal barnamiju yalihi al-mau'izatul hasanah li zikri maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayulqiha al-Ustadz Syamsul Arifin Nabawi. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil islamiyyah. Tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lemas. Jangan-jangan belum makan malam. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabinna. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, pengasuh pondok pesantren Darus Sunnah, guru saya juga Kiai Haji Ziaul Haramain, karena almarhum abi beliau adalah guru saya ketika saya ngambil S2 di IIKI. Beliau adalah guru saya almarhum. Dan saya pertama kali jumpa dengan Kiai di Amerika, di Washington DC. Beliau ketika sedang kuliah di Amerika, tamat dari Madinah, beliau ke Amerika Serikat, dan saya kebetulan waktu itu setiap tahun diundang keliling di Amerika. Pas saya berada di Washington DC, jumpa dengan Kiai Haji Ziaul Haramain. Akhirnya minder saya. Nah, beliau orang alim, saya ini orang jahil. Juga yang kita muliakan guru kita semua, Kiai Haji Ali Hudaybi, juga satu perguruan kami dengan beliau. Kita sama-sama dulu ke Kanada, cuma waktunya tidak sama. Kalau saya ke Kanada, beliau tidak, karena Kiai kita ini setiap Ramadan jadi imam di Masjid Khadijah Center di Toronto, alhamdulillah. Dan para asatidzah, para kiai, para pengasuh di pesantren Darus Sunnah, adik-adikku semua, para santriwan dan santriwati Darus Sunnah rahimakumullah. Santri
Kalau saya panggil santri jawabnya apa? Jawabnya siaga. Kalau saya bilang siaga, jawabnya jiwa raga. Santri, santri, siaga. Subhanallah. Kan ini hari santri. Ya, ini hari apa? Hari santri. Ini santri bukan? Santri. Alhamdulillah. Alhamdulillah malam ini atas izin dan perkenannya Allah Subhanahu wa taala saya dapat bersilaturahmi ke pesantren Darus Sunnah setelah sekian lama tidak mampir ke sini. Dulu-dulu saya sering sholat di sini, Kiai. Ya, waktu almarhum masih hidup, sering sekali saya sholat di sini. Beliau masih di Madinah. Alhamdulillah malam ini berkesempatan kembali silaturahmi ke lingkungan pesantren Darus Sunnah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di bulan ini kita berada di bulan Rabiul Awal dan secara bersamaan hari ini katanya merupakan Hari Santri Nasional tahun 2021. Saya tadi pagi mengikuti apel Hari Santri Nasional di pesantrennya Ustadz Patlan Garamatan Robbani di Bekasi Timur. Alhamdulillah Ustadz Ali Wafa beberapa hari yang lalu silaturahmi ke pesantren kita di Bintaro. Kebetulan saya sudah hijrah, sudah pindah ke Gadok, Bogor. Di sana melakukan ekspansi, membangun pesantren Mu'allaf Center An-Naba cabang yang ke-6, dan baru tadi malam diresmikan. Tadi malam, semestinya tadi malam ini acara di sini undangan beliau, tapi saya katakan malam tadi itu pas bersamaan dengan peresmian pesantren kita di Bogor. Alhamdulillah diresmikan oleh Wakil Bupati. Jadi malam ini diundur. Alhamdulillah. Memang hari santrinya tadi siang, tadi pagi, ya. Sekaligus dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi pertemuan kita di malam hari ini. Dan pulang kita dari sini membawa sedikit ilmu yang bermanfaat dari guru kita, dari kiai kita yang telah banyak menyampaikan ilmu-ilmu dalam sambutan beliau tadi. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, pemimpin kita, Rasul kita, kedua kita, dan idola kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini sejarah kehidupan beliau sedang kita kenang melalui peringatan hari lahirnya. Mudah-mudahan dari semakin kita mempelajari, mengenal sosok Nabi Muhammad yang kita peringati hari kelahirannya malam ini, semakin tumbuh rasa cinta kita kepada beliau, semakin akrab kita dengan ajaran-ajarannya, dengan harapan kita di hari akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik semua, kaifa halukum jami'? Alhamdulillah. Min aina antum jami'? Ana tunantu annakum yakni ja'u minal manatik mukhtalifah. Sahih am la? Ha? Hal ahad minkum min Sumatera Shimaliyah? Man min Sumatera Shimaliyah? Kam adadukum huna ala? Majmu'ah kam? Ha? Aktar min mi'atain. Nah, sami itu qabla qalil min Ustaz Ali Wafa kan yakni talabah huna yakni aktar min talata mi'a wa nusa. Alhamdulillah. Baik, adik-adik sekalian,
saya malam ini ya saya tidak tahu nih dari mana saya harus mulai ceramah saya ini. Saya kalau di depan Kiai Ziaul ini gemetar saya. Ya. Kalau saya ceramah di depan orang-orang alim itu saya ketakutan. Kalau di depan para pejabat, para pengusaha santai aja. Tapi kalau sudah di depan orang-orang alim itu kayaknya ada beban, ketakutan gitu Ustaz. Ya. Apalagi di hadapan para penghafal hadis ini, subhanallah, ya. Baik, antum sudah kenal sama saya? Hah? Sudah kenal? Mau kenalan dulu atau mau langsung? Oke, kata orang tak kenal maka ta'aruf dong. Maka tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka ta'aruf, ya. Nama saya tadi sudah disebutkan MC kita, Syamsul Arifin Nababan. Kira-kira kampungnya dari mana itu? Ada yang tahu? Dari mana? Kok tahu Sumatera Utara dari apanya? Bukan buntutnya itu ya, dan Nababan gitu. Iya, aslinya dari Sumatera Utara. Tapi dari paling ujung Sumatera, paling utaranya lagi namanya Tapanuli Utara. Tapanuli Utara itu biasanya kalau dari utara-utara ini agak beda akidahnya. Iya kan? Kalau selatan-selatan, Sulawesi Utara itu mayoritas Kristen. Sulawesi Selatan mayoritas Muslim. Nah, di kampung saya juga begitu. Tapanuli Utara mayoritas Kristen, Tapanuli Selatan mayoritas Muslim. Nah, saya dari Tapanuli Utara. Dulu, alhamdulillah lahirnya dalam keadaan Muslim. Lahirnya. Cuma kedua orang tua saya itu agamanya Kristen. Tapi saya lahirnya Muslim. Kenapa? Karena kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu fitrah. Setiap anak yang lahir itu Muslim. Betul nggak? Ada nggak orang lahir agamanya Kristen atau Hindu? Ada? Nggak ada. Orang lahir itu semuanya Muslim. Nah, cuma karena ayah ibu saya tidak Muslim, mau tidak mau akhirnya saya dibesarkan di lingkungan Kristen. Dididik di cara Kristen, betul kata Nabi, fa'abawahu yuhawidanihi, aw yunasrani, aw yumajjisani. Lingkungan kedua orang tuanya lah yang membentuk si anak itu kemudian, apakah dia menjadi penganut agama Yahudi, penganut agama Nasrani, atau penganut agama Majusi, itu semua karena bentukan lingkungan orang tuanya. Nah, alhamdulillah setelah saya dewasa, jadi sempat disesatkan 20 tahunan. Disesatkan oleh siapa? Oleh orang tua. Tapi setelah dewasa, alhamdulillah lewat proses panjang, melalui banyak belajar perbandingan agama, alhamdulillah menemukan kebenaran kembali, lalu kembali kepada Islam, kembali kepada fitrah. Alhamdulillah. Kayaknya saya lebih dulu masuk Islam dari kalian ini. Ya. Saya sudah 30-an tahun. Jadi orang bilang sama saya, ini Ustadz Mu'allaf katanya. Dalam pikiran saya, kapan tidak mu'allaf lagi saya? Sudah 30 tahun masih mu'allaf terus katanya. Ya. Saya bukan Ustadz mu'allaf. Dan tidak ada Ustadz yang mu'allaf. Karena mu'allaf itu artinya apa? Dalam Quran, mu'allafati qulubuhum. Orang yang masih lemah sehingga hatinya perlu dibujuk. Sehingga salah satu golongan yang berhak mendapatkan zakat siapa? Siapa? Mu'allaf. Innamas shadaqatu lil fuqara'i
wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Nah, digolongkan mu'allaf menjadi salah satu kelompok yang berhak menerima zakat. Kenapa demikian? Karena mu'allaf itu masih lemah. Nah, saya bilang sama teman-teman, alhamdulillah saya tidak pernah jadi mu'allaf. Kenapa? Karena begitu masuk agama Islam, alhamdulillah langsung strong, langsung kuat. Kenapa? Karena dasarnya kita pindah itu adalah mempelajari dulu. Betul? Dipelajari dulu. 3 tahun lamanya saya banding-bandingin itu. Sampai kemudian Allah memberikan hidayah. Dan saya mula-mula belajar dulu pesantren NU. Saya produk pesantren NU. Di mana? Di Jember. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul? Terus saya kuliah mendalaminya di Libya. Katanya itu Wahabi. Ya, saya tidak tahu lah. Pokoknya saya ini produk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata orang kalau sana nggak mau peringatan Maulid, kan? Ya saya datang aja. Saya alirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kan? Ilmu dari mana aja boleh kita belajar, betul? Betul nggak? Dari mana saja kita boleh belajar. Nanti baru kita saring, benar nggak? Nah, sampai di mana tadi? Hah? Tadi saya ini perkenalan atau ceramah ini? Ini udah ceramah atau perkenalan masih? Oh, perkenalan masih. Oke. Kemudian kalau istri 4 orang, anaknya apa? Ibu-ibu di belakang nih, akhwatnya agak shock. Apanya 4 orang? Anaknya. Saya bawa istri juga nih. Istri yang muda. Emang masih muda. Alhamdulillah. Tinggalnya di daerah Gadok sekarang. 12 tahun yang lalu saya mendirikan pesantren Mu'allaf. Alhamdulillah karena saya banyak orang dapat hidayah melalui perantaraan saya. Bismillah. Karena saya suka dakwah ke kampung-kampung. Karena saya mantan Kristen, saya merasa terpanggil untuk dakwah kepada mereka. Jadi saya tidak nyaman di Jakarta ini, saya datangi ke kampung-kampung pelosok, ke NTT sana saya pergi. Saya punya tekad, jangan sampai ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang belum sampai kepada mereka berita-berita kebenaran agama Islam ini. Betul? Nanti kita dituntut sama Allah. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, surat apa itu? Al-Isra, ayat 15 kalau tidak salah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan mengazab satu kaum, kata Allah. Kami tidak akan mengazab satu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan kami, kata Allah. Sampai datang kepada mereka Rasulnya Allah. Sampai datang kepada mereka ulama-ulama. Sampai datang kepada mereka para kiai, para asatidzah, para duat, para muballighin. Nah, berdasarkan ayat ini, maka saya terpanggil adik-adik terjun ke pelosok-pelosok. Jadi bukan hanya di kota, ke pelosok sana, paling jauh, di NTT. Alhamdulillah, setiap pekan itu ada saja yang menyatakan ingin masuk Islam. Bahkan yang paling unik, orang-orang tua di sana menyerahkan ke saya anak-anaknya untuk diislamkan. Orang tuanya masih Katolik. Uniknya itu. Kenapa? Karena cara dakwah kita itu elegan. Cara dakwah kita itu tepat. Dibutuhkan oleh mereka. Lalu karena banyak orang masuk Islam lewat perantaraan saya merasa bertanggung jawab untuk membentuk mereka menjadi muslim yang kafah. Karena perintah Allah kalau berislam tidak boleh tanggung-tanggung. Betul tidak? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah.
Masuk Islam itu harus utuh, tidak boleh tanggung-tanggung, harus totalitas. Mana mungkin orang bisa berislam totalitas kalau tidak dibina, betul nggak? Kalau tidak di pesantren. Akhirnya alhamdulillah tahun 2008 yang lalu saya mendirikan pesantren Mu'allaf. Jadi orang bingung, kok ada pesantren Mu'allaf? Karena dulu-dulu ulama kita tidak pernah pikirkan itu. Saya ingin katakan seperti seorang penyair mengatakan, wa inni wa in kuntul akhiru zamanuhu la'atin bima lam tastati'ul awail. Meskipun kami ini datangnya belakangan di dalam agama Islam, tetapi kami akan terus berusaha memberikan kontribusi yang terbaik kepada Islam, apa yang belum pernah diperbuat oleh para pendahulu-pendahulu kami. Tidak terpikirkan oleh ulama-ulama kita dulu akan membuat pesantren khusus bagi para mu'allaf. Alhamdulillah karena kita punya pengalaman di situ, saya bikinlah pesantren mu'allaf. Hebohlah orang. Apa ini bikin pesantren mu'allaf? Ternyata belakangan itu dirasakan manfaatnya dan semakin banyak orang yang dapat hidayah masuk Islam. Ustaz, udah berapa banyak ente mengislamkan orang? Saya udah hitung-hitung. Tidak penting bagi saya menghitung. Tapi yang pasti kata Nabi, la ayyahdiyaka bika rajulan wahidan khairul laka min khumrin ni'am. Di hadis yang lain dikatakan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau lewat perantaraanmu ini ada orang dapat hidayah, Anda menjadi asbab, menjadi jalan orang dapat hidayah, maka nilainya kata Nabi lebih baik bagimu dari onta merah, lebih baik bagimu dari dunia dan segala isi. Maka santri, anti alumni santri Darus Sunnah ini jangan tinggal di kota-kota saja. Kalian harus terjun ke pelosok-pelosok, ya Kiai ya. Harus terjun eksperimen ke pelosok-pelosok dakwah. Tapi bekal ilmunya apa? Tidak cukup dengan bekal ilmu hadis, tidak cukup dengan bekal ilmu Al-Quran. Jadi dakwah itu harus pakai strategi. Kalau antum mau terjun jadi pendakwah harus pakai strategi. Ada metode dakwah. Ada metode dakwah itu penting. Bagaimana dakwah antum supaya bisa diterima orang? Antum harus pandai. Ya. Karena kata Quran apa? Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun berdakwah terkecuali rasul-rasul itu berdakwah menggunakan bahasa kaumnya. Betul nggak? Bagaimana mungkin Nabi akan berhasil berdakwah kalau bahasa yang dia pakai bukan bahasa kaum yang dia dakwahi? Paham kira-kira adik-adik? Jadi kalau kalian nanti mau dakwah, jangan menggunakan bahasa kalian. Gunakan bahasa mad'unya. Objek dakwahnya itu yang digunakan. Contoh apa? Kalau adik-adik nanti dakwah kepada orang Batak, harus pakai bahasa Batak. Kalau dia tidak tahu bahasa Indonesia. Dakwah kepada orang Ambon pakai bahasa Ambon. Dakwah kepada orang China pakai bahasa Mandarin. Apakah sebatas itu pengertian ayat tersebut? Lebih luas lagi maknanya. Berdakwah kepada orang Nasrani, gunakan bahasa Nasrani. Paham? Dakwah kepada orang Yahudi, pakailah bahasa Yahudi. Dakwah kepada orang Hindu, pakai bahasa Hindu. Dakwah kepada orang Buddha, gunakan bahasa Buddha. Maksudnya apa sih Ustaz? Maksudnya referensi yang Anda gunakan, marojik yang Anda gunakan dakwah kepada mereka adalah referensi dari agama dia sendiri. Maka saya kalau dakwah kepada orang Kristen, kenapa antum gampang mengajak orang kepada Islam? Karena dakwah saya tidak pakai ayat Quran, saya tidak pakai hadis. Sebab kalau kita menggunakan Al-Quran dan hadis, mereka tidak percaya. Oh, berapa ratus ayat tidak percaya dia, betul? Tapi kalau kita dakwah kepada dia menggunakan referensi dari kitab suci dia, wah itu paling sukses dah. Saya kalau dakwah sama mereka dalam lama, sekali pertemuan, 2 kali pertemuan itu sudah gugur imannya, minta masuk Islam. Alhamdulillah. Justru pengalaman dakwah saya adik-adik, saya paling sulit mengislamkan orang Islam. Ya. Mengislamkan orang Islam itu jauh lebih sulit ketimbang mengislamkan orang Kristen.
Kalau mengislamkan orang Kristen menggunakan ayat-ayat Injil aja, gampang. Ya, saya kebetulan spesialisasinya ngajar perbandingan agama. Nah, itu teknik-teknik dakwah kepada mereka, insya Allah berhasil. Adik-adik ada yang pengen nggak dakwah kepada mereka? Ada yang mau? Hah? Siap dakwah semua? Kalau dakwah di lingkungan orang Islam, nggak ada tantangan, ya sudah Muslim semua. Benar? Saya masuk ke sarangnya. Saya bikin pesantren gini, Kiai. Di Kupang, di NTT, tiga pesantren kita cabang di Kupang. Di kampungnya orang Katolik saya buat. Ya. Kapan lagi? Harus berani. Dia berani masuk ke kampung kita. Karena agama dia agama misi. Agama kita juga agama misi. Betul nggak? Apa katanya? Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu tertulis dalam kitab suci mereka. Injil Matius pasal 28 ayat 19. Alhamdulillah, saya masih hafal, masih ada sisanya. Masih ada sisanya. Namanya mantap. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Semua makhluk harus mendengarkan berita Injil. Injil Markus pasal 16 ayat 15. Bayangkan, begitu hebatnya berita. Semua makhluk harus mendengarkan berita Injil. Maka kalau saya ceramah di kampung-kampung, saya pesankan sama orang tua, Pak, kalau Bapak di belakang rumah memelihara kambing atau sapi, saya minta tolong sama Bapak, jangan terlalu nyenyak tidur. Kalau kebetulan jam 2 malam atau jam 3 malam Bapak bangun, sesekali Bapak ke belakang, lihat di kandang. Jangan-jangan di kandang sapi Bapak sudah ada misionaris yang mau memurtadkan sapi Bapak. Jangan sampai kambing dan sapi murtad. Sebab semua makhluk harus mendengarkan berita Injil itu. Alhamdulillah, santri-santri kita saya didik, saya latih mereka bagaimana teknik berdakwah. Karena mereka mantan Kristen. Begini tekniknya dakwah. Alhamdulillah, hebat-hebat mereka. Ada orang tanya, Ustaz, kami kagum dengan para mu'allaf, terutama santri antum itu. Kok kami kalah sebagai muslim turunan? Gimana perbedaannya Ustaz? Saya bilang begini, Bapak Ibu itu kan muslim turunan. Kalau kami yang namanya mu'allaf ini kan muslim tanjakan. Ya kan? Kalian muslim turunan, mu'allaf itu muslim tanjakan. Bedanya apa? Filosofinya begini. Turunan, tahu turunan? Kalau Anda pakai mobil, naik mobil, kita ketika turunan yang dipijak rem apa gas? Rem apa gas? Mungkin tidak ngijak gas. Pasti yang dipijak rem. Makanya suka telat ke masjid. Suka telat ke majelis taklim. Kenapa? Ngerem terus, nggak nyampe-nyampe. Benar? Ngerem terus. Kenapa mu'allaf itu cepat sampai, cepat bisa? Karena kalau tanjakan yang diinjak rem apa gas? Ngegas terus dia. Subhanallah. Santri-santri saya itu saya wajibkan Anda dari nol belajar alif bata. 1 bulan wajib bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah tercapai. Mereka kita sekolahkan, saya kuliahkan, bahkan saya kirim ke Timur Tengah. Ada yang ke Sudan, ada ke Sudan, ada yang ke Irak. Kebetulan para duta besar negara Arab senang melihat dakwah-dakwah saya mengislamkan orang-orang banyak, sampai 14 orang duta-duta besar negara Arab datang ke pesantren kita, rame-rame berkunjung. Subhanallah. Mereka senang melihat pengislaman-pengislaman. Maka begitu ceritanya, kenapa antum bikin pesantren mu'allaf? Karena mu'allaf itu harus dibentuk, jangan jadi mu'allaf lagi. Benar nggak? Harus menjadi muslim yang kafah. Alhamdulillah, sekarang kita sudah punya 6 cabang. Tadi malam kita resmikan cabang yang ke-6 di Bogor, di atas lahan 1,2 hektar. Alhamdulillah. Target kita bagaimana ini terus ekspansi dakwah kita. Jadi antum ini yang sudah punya ilmu Al-Quran, ilmu hadis ini
harus menjadi dai yang handal. Siap tidak? Siap? Takbir. Lemes banget. Agama Kristen agama misi. Tapi antum jangan lupa juga, Islam juga agama misi. Hanya ada dua agama misi di dunia ini, Islam dan Kristen. Kalau Yahudi bukan agama misi. Yahudi memerangi orang-orang Palestina, tidak ada pikiran, tidak ada niat untuk mengyahudikan agama orang-orang Palestina, tidak. Karena Yahudi bukan agama misi. Yang agama misi itu adalah agama Kristen, agama Islam. Islam juga agama misi. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya orang Arab saja. Rasul itu diutus kepada seluruh umat manusia. Tetapi sayang, umur beliau pendek. Hanya 23 tahun umurnya dalam dakwah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Meninggal. Beliau jangankan ke Amerika, jangankan ke Eropa, ke daerah-daerah yang terdekat saja dari Arab itu belum pernah sampai beliau. Ke Mesir belum pergi. Ke Irak belum dakwah nanti. Lalu siapa yang akan meneruskan misi ini kepada seluruh umat manusia? Ya kita ini lah. Mula-mula sahabat. Makanya kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kuntum. Siapa mukhotobnya di sini? Hah? Siapa mukhotobnya di sini? Sahabat. Kuntum, kalian sahabat dulu. Kalian adalah umat yang terbaik. Sahabat, umat-umat dulu tidak pernah mendapatkan gelar khairu ummah itu. Kenapa? Syarat meraih khairu ummah hanyalah lewat dakwah, bukan lewat harta, lewat dakwah. Karena semua nabi diutus oleh Allah dalam rangka berdakwah. Maka gelarnya khairu ummah, umat yang terbaik. Kita umat Islam adalah umat yang terbaik. Karena dipikulkan kepada kita tanggung jawab untuk berdakwah, melanjutkan tugas kenabian ini. Islam sudah sempurna, tapi tugas kenabian belum berhenti, belum berakhir tugas kenabian. Yang melanjutkan kita umat Islam ini, terutama adik-adik ini, para tulabul ilm, ya, di pundak kalian ini kita wajib mensyiarkan Islam. Oleh karena itu malam ini kita memperingati Maulid Nabi. Saya sedikit menyampaikan tentang hikmah Maulid ini, adik-adik. Tadi pada mukadimah di atas saya mengawali ceramah ini dengan membacakan satu ayat di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157. Tapi ngomong-ngomong Ustadz Ali, berapa menit lagi saya? Hah? Katanya kultum. Apa itu kultum? Kuliah terserah antum. Biasanya santri di sini berapa lama tahan dengerin ceramah? Berapa jam? Hah? 2 jam. 12 jam atau 2 jam? 2 jam. Tahan dengerin ceramah 2 jam. Tahan. Saya yang pingsan. Oke, saya tidak usah lama-lama. Saya mau bahas tadi. Saya tidak usah bahas hari santri karena Kiai tadi sudah bahas hari santri. Ini lebih penting. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Orang yang kita peringati hari kelahirannya malam ini, adik-adik. Ini manusia yang luar biasa. Manusia yang luar biasa.
Kenapa saya katakan luar biasa? Satu-satunya manusia ciptaan Allah yang orangnya belum lahir, tetapi namanya sudah populer di zaman dulu, beribu-ribu tahun bahkan ratusan ribu tahun sudah dikenal nama Muhammad. Belum dia lahir. Itu ayatnya tadi. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal injil. Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, kata Allah, seorang nabi, seorang rasul yang ummi. Apa gelar nabi, adik-adik? Gelarnya apa? Profesor? Doktor? Tidak. Apa gelarnya? Ummi. Apa itu ummi? Buta huruf. Saya pernah di debat Ustaz Ali sama abang kandung saya di debat. Dek, aku baca di Quran katanya Nabi kamu itu buta huruf. Gak bisa baca, gak bisa tulis. Iya, emangnya kenapa bang? Kok mau kau mengikuti Nabi yang buta huruf? Saya mah tidak mau. Ya namanya begini kan ngejek dia. Ya saya sabar aja. Memangnya kalau dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis, memangnya kenapa bang? Ya saya tidak mau ngikutin orang begitu. Kamu bodoh, dia bilang. Bang, saya bilang sama bang saya. Nabi kami memang buta huruf. Kenapa? Karena dia tidak pernah sekolah. Jangankan di perguruan tinggi, TK pun tidak pernah. Nggak pernah TK, nggak pernah SD, nggak pernah sekolah. Maka wajar saja kalau dia buta huruf. Tapi abang jangan menganggap Nabi kami bodoh. Dia memang buta huruf tapi tidak bodoh. Dia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Maka salah satu sifat Nabi namanya Fatonah. Fatonah itu adalah orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Itulah Nabi. Yang kedua saya bilang, bang, Nabi kami itu buta huruf. Memang sudah diprogram sama Allah. Sudah disetting sama Allah itu. Kenapa? Karena kelak Nabi kami itu, Nabi Muhammad akan menerima wahyu. Dia akan menerima wahyu Al-Quran. Sebab kalau dia bisa membaca dan menulis, nanti orang-orang kafir akan menuduh Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, maka terbantahkan semua tuduhan-tuduhan orang-orang kafir itu. Betul? Oh, baru sadar dia. Kalau dia pandai menulis, wah ini karangan Nabi Muhammad ini. Tapi dia buta huruf dibuat Allah. Maka terbantahkan. Sudah begitu aja masih ada juga yang nuduh-nuduh. Maka kata apa? Qul la in jama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang kafir yang menuduh Al-Quran sebagai karanganmu, seandainya semua profesor ahli bahasa dari bangsa jin dan manusia berkumpul untuk menyusun satu konsep yang seperti Al-Quran, 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Niscaya mereka tidak akan sanggup untuk menyusun, meskipun mereka berkolaborasi antara profesor jin dan profesor manusia berkumpul menyusun, mereka tidak akan sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala. Semestinya sanggup. Kenapa? Nabi Muhammad manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul yang asal usul rasul itu dari manusia, dari bangsa kamu. Secara logika, karena Nabi Muhammad itu manusia, kamu manusia, mestinya apa yang dibuat Muhammad, kamu juga bisa melakukannya. Sekarang ditantang semua. Buat. Kalau betul Tuhan kamu. Karena Al-Quran bukan karangan beliau. Tidak ada satu konten pun di dalam Al-Quran perkataan Nabi yang dikodifikasi. Tidak ada. Maka sahabat-sahabat dulu dilarang Nabi. Pada masa pembukuan Al-Quran, Nabi melarang sahabat-sahabat untuk menulis perkataan Nabi. Supaya tidak tercampur. Jadi Al-Quran itu steril. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Steril. Dari campur tangan manusia.
Jangankan manusia biasa, Nabi kita pun tidak ada campur tangannya di Quran itu. Tidak ada satu ayat pun perkataan Nabi di Quran. Itu 100% perkataan Allah Subhanahu. Baik. Al-Quran itu terpelihara. Beda dengan Injil. Injil mah udah. Nanti ditangkap pula saya. Ini ada wartawan kayak teman saya sudah ditangkap soalnya. Siapa itu? Ya Hewaloni. Gara-gara bilang begitu. Saya tidak mau ditangkap lagi dah. Saya pengen bebas. Gak usah sampaikan ayat itu. Semestinya wacana ilmu pengetahuan itu kan di perguruan tinggi kan ada namanya perbandingan agama. Kalau dalam batas-batas nuansa keilmuan yang ditampilkan, mesti tidak ada masalah. Bukan mengejek, kalau mengejek dilarang Allah. Wala tasufful ladzina yad'una min dunillah fayasuffullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu ejek, jangan kamu hina sembahan-sembahan agama lain. Kalau kamu hina, kamu ejek Tuhan mereka, nanti mereka akan mengejek Allah. Lebih parah lagi. Betul tidak? Oh, Islam Masya Allah sangat bermoral sekali. Saya walaupun mantan Kristen, tidak pernah saya ngejek agama Kristen. Kalaupun saya mengambil referensi dari Injil, itu sebatas wacana ilmu, bukan hina untuk mengejek. Boleh nggak? Boleh. Makanya beliau adalah buta huruf supaya Al-Quran steril dari perkataan manusia. Betul? Oh, kalau yang dulu tidak terpelihara, Injil tidak terpelihara, adik-adik. Taurat tidak terpelihara, Zabur tidak terpelihara. Pemeliharaan kitab suci terdahulu diserahkan kepada Nabi. Begitu Nabinya wafat, diteruskan oleh umatnya. Oleh umatnya dirusak itu kitab suci. Sehingga kata Allah, yuharrifunal kalima min ba'di mawadih. Kitab suci mereka sudah mengalami tahrif, mengalami perubahan-perubahan yang dahsyat. Betul? Oh, kalau antum dakwah sama mereka menggunakan ilmu-ilmu ini, kelepar-kelepar imannya. Goyang iman dia. Kenapa? Kita sampaikan ayat-ayat yang bisa mengguncangkan keimanan mereka. Maka dikritik oleh Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah orang-orang Nasrani, kata Allah. Kenapa mereka celaka? Yaktubunal kitaba biaydihim. Mereka tulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Mereka tulis Injil dengan tangan mereka sendiri, alias dengan pikiran mereka sendiri, kata Allah. Jadi Injil mereka itu tulisan karangan. Kata siapa itu tadi? Kata siapa? Kata Allah. Anda bisa buktikan tidak kalau kitab suci mereka itu adalah karangan? Bisa buktikan? Gampang. Baca Injil. Oh, gampang sekali bahwa ini adalah bukan yang otentik seperti Al-Quran. Maka ketika datang Al-Quran itu diserahkan kepada Nabi, Nabinya buta huruf agar Al-Quran itu tidak bisa lagi diotak-atik. Betul? Di take over sama Allah itu Al-Quran. Allah ambil alih pemeliharaan Al-Quran. Allah yang langsung pelihara Quran, bukan manusia. Ya. Cuma salah satu cara Allah menjaga keautentikan Al-Quran itu dimudahkannya Al-Quran diapain? Adik-adik, dihafal. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Sampai 4 ayat diulang-ulang dalam surat Al-Qamar itu, ya kan? Diulang-ulang sama Allah. Mudah menghafal Quran, mudah mempelajari Al-Quran. Subhanallah. Coba anak kecil bisa menghafal Quran. Musa itu umur berapa hafal Quran? 30 juz. Umur 5 tahun. Bahkan Fajar yang sudah populer itu, yang idiot, hafal Quran. Orang yang lahirnya prematur saja bisa hafal Quran. Itu kalau bukan mukjizat, mustahil. Betul nggak? Sekarang adik-adik tanya orang Kristen, ada nggak mereka yang bisa hafal Injil? Hah? Pasti tidak ada yang hafal Injil. Kenapa? Istirahat. Bagus. Oke, saya tutup udah.
Mana ada orang Kristen bisa hafal Injil? Enggak mungkin. Kenapa Ustaz? Karena tiap tahun berubah ayatnya. Bagaimana mau hafal? Kalau Al-Quran dia konsisten. Betul? Maka kata Allah, Nabi Muhammad, ummi, dan kelebihan beliau, belum dia lahir, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Subhanallah. Orangnya belum lahir, tapi namanya sudah populer. Namanya sudah terkenal di zaman dulu. Orang-orang Kristen dulu, orang-orang Yahudi zaman dulu kenal dengan Nabi Muhammad sebelum dia lahir. Aneh enggak? Itu Allah tegaskan. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sangat kenal kepada Nabi Muhammad sebelum dia lahir. Bahkan orang Yahudi dan Nasrani jauh lebih kenal kepada Nabi Muhammad ketimbang anaknya besok mau lahir, dia belum tahu apa jenis kelamin anaknya. Saat itu istrinya sudah hamil tua istrinya, besok sudah mau melahirkan, tapi dia belum tahu apa jenis kelamin anaknya. Kenapa? Karena zaman itu belum ada USG. Bahwa Nabi Muhammad akan lahir 9.000 tahun mendatang mereka sudah tahu. Dari mana mereka tahunya? Dari Alkitab mereka, dari Taurat mereka, dari Injil mereka. Tapi sayang begitu Nabi Muhammad lahir, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq. Sebagian besar mereka mendustakan kerasulan Nabi Muhammad, wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu. Maka Nabi berkata, walladzi nafsu biyadihi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangan Allah, tidak ada salah seorang di antara umat manusia ini yang telah mendengarkan perkataanku, baik langsung maupun tidak langsung, apakah itu orang Yahudi atau Nasrani, thumma yamut, kemudian mereka mati, walam yu'min billadzi ursiltu bih, sampai mati mereka belum percaya, belum beriman kepada kerasulanku, illa kana min ashabin nar, melainkan mereka menjadi penghuni neraka jahanam. Naudzubillah. Jadi mereka ini sesoleh apapun ternyata kelak penghuni neraka jahanam. Saya kalau sudah tegas begini, adik-adik, kadang mau nangis saya. Kenapa? Karena orang tua saya meninggal tidak dalam keadaan muslim. Kenapa tidak muslim? Karena saya waktu itu belum muslim. Tapi ibu saya alhamdulillah 2 bulan menjelang meninggal dunia dia dapat hidayah masuk Islam. Alhamdulillah. Kalau ayah saya belum sempat. Sedih nggak? Lalu ada orang nanya saya, Ustaz, antum gimana dengan orang tua yang meninggal? Boleh nggak antum doain? Nggak boleh. Nggak boleh mendoakan orang tua atau siapapun yang non muslim yang sudah meninggal. Nggak boleh. Ada dalilnya? Ada. Maka lin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim. Oh, saya sudah selesai. Sedih gak sebagai anak? Dilarang kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal di luar Islam. Sedih gak? Apakah saya mengikuti perasaan? Tidak. Kita sebagai orang Islam harus taat kepada perintah Allah. Sami'na wa ata'na. Saya kalau Ustaz Ali melihat orang, maaf kalau ada yang merokok. Seorang merokok itu saya bacakan ayatnya. Saya dulu kebetulan perokok berat. Begitu saya masuk Islam, kiai saya melarang saya merokok. Biasa kita kan di NU itu masih merokok. Kiai-kiainya masih merokok gitu kan. Oh, saya dilarang sama kiai, kamu jangan merokok. Jangan merokok kamu. Memangnya haram kiai? Saya tidak jelaskan haram apa tidak haram. Cuma kiai bilang, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Islam itu kata beliau, Allah halalkan yang baik-baik bagimu dan Allah haramkan yang tidak baik bagimu. Jadi apa saja
Mau narkoba, mau apa namanya, kalau tidak baik itu haram. Tapi kalau saya ceramah di kampung-kampung, saya bacakan ayat begini, bukan sami'na wa ta'na. Ustaz, sami'na wa pikir-pikirna. Apa? Sami'na wa pikir-pikirna. Orang Islam harus ada wala, harus ada loyalitas. Karena saya pindah agama, dapat hidayah, kalau sudah dibacakan ayat, tidak ada pilihan yang lain. Sama dengan ketika Rasul melamar siapa? Siapa itu? Melamar Zainab binti Jahsy. Akan dijodohkan kepada anak angkatnya. Siapa nama anak angkat beliau? Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dilamar sama Nabi. Ketika dilamar, karena Zaid ini kan orang hitam. Zainab ini orang putih, cantik, hidung mancung, biasalah. Ya, manusia biasa itu wajar, normal. Pengen mendambakan suami yang ganteng, hidung mancung, kaya, keturunan bangsawan, itu manusiawi aja. Siapa aja manusia begitu. Maka kalau saya jumpa sama anak-anak gadis, saya tanya, "Ukhti, kalian kalau cari suami, kriterianya apa?" Dia bilang apa? Yang punya kepribadian, Ustaz. Maksudnya apa? Yang punya mobil pribadi, rumah pribadi, itu kepribadian. Normal. Ini Rasul yang melamar. Ya, Rasul yang melamar ini. Ditolak sama Zainab. Begitu ditolak sama Zainab, turun ayat itu. Apa ayatnya? Hah? Apa ayat itu? Hah? Apa ayatnya? Mana tulabul ilmi? Apa ayatnya itu? Hah? Apa? Makana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu. Apa yang lanjutin? Ayo lanjutin. Mana yang habis ini? Ayo habis, jangan malu-malu. Coba baca, lanjut. Makana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu, ayo lanjut. Sempurnakan itu. Ya, ya. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Iya. Masya Allah. Mumtaz. Asain. Masya Allah. Iya. Ayat itu teguran kepada Zainab. Tidak pantas seorang mukmin yang laki-laki dan seorang mukminah yang perempuan apabila Allah sudah menetapkan sebuah keputusan lalu dia mencari-cari alasan. Nah, kira-kira begitu. Dia cari lagi pilihan-pilihan yang lain. Lalu kata Allah, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Siapa yang menolak, bermaksiat, menentang keputusan Allah dan Rasulnya, maka dia sudah sesat yang nyata, kata Allah. Begitu Zainab mendengarkan ayat ini, itulah sahabiyah. Kalau orang-orang dulu kan dengarkan ayat itu, apa? Sami'na wa ata'tu. Sami'tu wa ata'tu. Aku dengarkan ayat ini, aku taati. Kalau kita sekarang sami'na wa entar-entarna. Ya, bagaimana orang Islam itu akan bangkit? Bagaimana orang Islam itu akan maju? Karena kita suka kali menyepelekan Al-Quran. Betul? Menyepelekan ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Makanya sahabat-sahabat Nabi dulu luar biasa itu. Mereka belum mati, adik-adik. Belum mati. Tapi sudah turun ayat menjelaskan tentang status mereka. Belum meninggal sahabat-sahabat. Sudah turun ayat yang menjelaskan bahwa mereka sudah mendapatkan gelar RA. Apa itu? Apa itu RA? Bukan profesor, RA. Radhiyallahu anhu. Apa yang itu?
As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Masya Allah. Kenapa? Karena kerelaan mereka menerima Al-Quran, menerima Islam itu secara totalitas. Kalau itu kita lakukan, indah. Indah nggak? Maka Islam itu menjadi mulia, menjadi tinggi. Kalau umat Islam sudah punya pemahaman yang seperti itu, luar biasa. Makanya orang-orang Barat, begitu dia masuk Islam, wah, lihat itu STS di Amerika, di Texas. Saya pernah jumpa sekali, saya STS itu. Sudah umur 70 tahun lebih, mengislamkan sudah puluhan ribu orang di Amerika. Begitu dia merasakan keindahan Islam itu, tiap hari dihabiskan hartanya semua untuk dakwah Islam. Subhanallah. Nah, adik-adik, kita harus bangga menjadi pengikut Nabi Muhammad. Beliau adalah sosok manusia besar, belum lahir, tapi namanya sudah terkenal, sudah populer di zaman dulu. Sehingga orang-orang Yahudi, orang Nasrani dulu kenal sama beliau karena tertulis dalam kitab. Sekarang kan orang Kristen punya Taurat, punya Zabur, punya Injil. Pertanyaannya, masihkah ada di dalam kitab suci mereka berita tentang kelahiran Nabi Muhammad? Itu masih banyak kita temukan, banyak. Saya kalau dialog dengan orang Kristen, saya bilang itu, kenapa kamu tidak percaya kepada kerasulan Muhammad? Pada dalam kitab suci kamu, walaupun tidak disebutkan namanya, tapi paling tidak sinyalemen-sinyalemen itu ada dalam kitab suci kalian. Ada informasi akan datangnya Nabi Muhammad, banyak. Di antaranya apa? Dalam dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 7, Yesus itu pernah pesan kepada muridnya, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, Nabi penghibur itu tidak akan datang kepada. Siapa Nabi penghibur yang dimaksud? Sudah Yesus. Nabi Muhammad. Ini selaras dengan ayat Quran dalam surat As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa banu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sama dengan bunyi Injil tadi. Ingat ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Tugasku membenarkan kitab Taurat yang turun sebelumku dan membenarkan memberikan kabar gembira kepada kamu bahwa datang nanti seorang nabi sesudah aku, ismuhu Ahmad. Ada. Jadi kalau kita menyampaikan sama mereka dalil-dalil ini banyak sekali di Injil ini. Di perjanjian lama banyak. Tuhan pernah katakan juga kepada Musa, hai Musa. Kalau di Injil namanya Moses. Ya, orang Kristen suka kali merubah nama nabi. Ya, Ibrahim jadi Abraham. Musa jadi apa? Jadi Moses. Sulaiman jadi Salomo. Apa lagi? Abdurrahman menjadi Doraemon. Abdurrahman jadi Doraemon. Dirubah-rubah sama dia. Masya Allah. Ya kan? Dirubah sama dia. Tapi apa kata Tuhan? Hai Musa, aku akan membangkitkan seorang nabi sesudah engkau. Yang ciri-ciri nabi itu sama seperti engkau, yang aku taruh firmanku dalam mulutmu. Ada di kitab Ulangan, perjanjian lama itu. Kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Hai Musa, aku akan membangkitkan seorang nabi sesudah engkau, yang ciri-ciri nabi itu sama seperti engkau, yang aku taruh firmanku dalam mulutnya. Dulu waktu saya masih Nasrani, kata pendeta, Pak, ini ayat adalah ramalan akan lahirnya Yesus. Saya bantah, itu tidak betul. Kenapa? Karena dalam keimanan orang Nasrani, Yesus itu Tuhan. Sedangkan yang diramalkan dalam ayat itu, yang akan datang itu seorang nabi seperti Musa, bertolak belakang. Siapa ini gerangan? Akan datang nabi seperti Musa, ciri-cirinya. Ditaruh firman dalam mulutnya. Ditaruh firman dalam mulutnya artinya nabi yang akan datang itu tidak bicara dengan hawa nafsunya. Ditaruh firman dalam mulutnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu Nabi Muhammad.
Ditaruh firman dalam mulutnya. Dia bicara tidak dengan hawa nafsu, tapi dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai Musa, aku akan bangkitkan seorang nabi sesudah engkau yang ciri-cirinya sama seperti engkau. Nabi yang akan datang yang punya ciri seperti Musa yang tepat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Yesus. Di mana letak persamaannya? Banyak. Di antaranya apa? Nabi Musa itu lahir punya bapak, punya ibu normal. Nabi Muhammad juga lahir punya bapak, punya ibu normal. Betul? Yesus nggak cocok. Dia lahir punya ibu, tidak punya bapak. Makanya dianggap Tuhan. Kadang-kadang ini nggak masuk akal juga. Tapi jangan ngomong ya. Saya bilang, terlalu sederhana Anda menganggap gara-gara Yesus lahir nggak punya bapak, lalu kalian anggap Tuhan. Padahal di Ciputat ada juga anak lahir nggak pakai bapak. Ada di Ciputat. Berarti Tuhan juga itu. Tuhan abad modern. Ya. Makanya kalau antum baca Quran, lihat Quran itu. Satu-satunya nabi yang setiap kali disebut namanya pasti diiringi dengan nama orang tuanya. Siapa itu? Nabi Isa. Enggak ada di Quran. Wa idza qala Ibrahim bin Azar wa idza qala Musa bin fulan. Enggak ada di Quran. Enggak ada Muhammad bin Abdullah, enggak ada. Yang ada Muhammadur Rasulullah, gelarnya langsung. Tapi setiap kali Allah menyebut nama Isa, lihat. Wa idza qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum. Nah, sebut wa idza qala Isa bin Maryam. Di Quran itu berapa kali nama Isa disebut? Berapa kali? 25 kali. Nama Muhammad berapa kali di Quran? Ada berapa nama kalimat Muhammad gitu berapa kali di Quran? Hah? Hanya 4 kali. Saifuddin Ibrahim murtad, pernah dengar namanya? Saifuddin Ibrahim yang mantan ustadz di pesantren Az-Zaitun. Pernah dengar? Murtad. Jadi pendeta besar sekarang. Ketika debat sama saya 2 kali di Bandung, di Pustai Bandung sama di Suara Pembaruan Jakarta. Apa dia bilang? Dia murtad. Tapi tidak konsisten pengakuannya. Gara-gara apa? Gara-gara nama Isa lebih banyak disebutkan di dalam Al-Quran daripada nama Muhammad. Padahal yang menerima Al-Quran Nabi Muhammad. Kenapa nama Muhammad lebih sedikit? Nama Isa lebih banyak. Berarti Isa lebih abdul, lebih utama daripada Nabi Muhammad. Kok sesederhana itu cara berpikirnya? Memangnya menang-menangan jumlah nama? Ya. Dalam konteks apa Allah menyebut nama Isa banyak di Quran? Adalah sebagai bentuk kritik, koreksi. Maka setiap kali Allah menyebut nama Isa, diiringi dengan nama orang tuanya, ibunya. Biasanya binnya kepada laki-laki, ya kan? Ini kok binnya kepada perempuan? Ya karena dia tidak punya bapak. Ya Isa bin Maryam, a'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kunta qultuhu faqad 'alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Sebutkan namanya. Wahai Isa ibnu Maryam. Kenapa selalu diiringi dengan Ibnu Maryam? Itu sebuah penegasan dari Allah bahwa Yesus itu, Isa itu anak manusia, bukan anak Tuhan seperti yang mereka klaim dalam iman mereka. Trinitas. Maka Quran mengatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Kafir orang yang mengatakan Tuhan itu 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, kafir kata Allah. Maka setiap kali Allah sebut nama Isa selalu diiringi dengan nama orang tuanya, nama binnya. Itu penegasan Allah bahwa Nabi Isa itu anak manusia, bukan anak Tuhan. Jelas? Jelas adik-adik? Itu mau kita jelaskan kepada mereka. Afwan,
Saya lebih banyak menggiring antum kepada pemahaman begini karena harapan anak kalian ini bagaimana jadi pendakwah. Jangan sampai ada orang Nasrani itu mati masih Nasrani. Jangan. Antum ini ya jangan nyaman di Jakarta. Bertebaran nanti di muka bumi ini. Ya. Makanya saya keliling-keliling sama Kiai Ziaul Al-Haramain, Kiai Ali Hudabi. Saya ke Amerika keliling saya. Ke Kanada, ke Australia, ke Eropa. Ngapain? Dakwah kita. Jangan sampai ada manusia belum mengenal Islam ini. Betul? Nanti di akhirat kita diminta pertanggungjawaban sama Allah dia. وَثِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Nanti di akhirat kata Allah adik-adik, begitu terjadi yaumul ba'ats, hari berbangkit, seluruh umat manusia itu digiring kemana? Orang-orang kafir. Hah? Orang-orang kafir kata Allah digiring semua kemana? Ke neraka jahanam. Hatta idza ja'uha, begitu mereka tiba di pintu neraka jahanam, putihat abwabuha, pintu neraka jahanam dibuka oleh malaikat. Lalu waqala lahum khazanatuha, malaikat penjaga neraka itu bertanya, "Hei orang-orang kafir, kenapa kalian hari ini datang berduyun-duyun berbondong-bondong menuju neraka jahanam ini? Kenapa kalian datang sini berbondong-bondong? Alam ya'tikum rusulun minkum." Apakah dulu waktu kalian di dunia belum pernah didatangi oleh rasul-rasul, nabi-nabi, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Tuhanmu, wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberikan peringatan kepada kamu akan dahsyatnya pembalasan hari ini. Apa belum datang sama kamu nabi, rasul, ulama, kiai yang mengajak kamu kepada Islam, membacakan ayat-ayat Tuhanmu kepada kalian? Bagi mereka yang sudah pernah didakwahi, mereka mengatakan qalu bala, iya, sudah datang Ustaz Nababan dulu ke kampung kami ngajak masuk Islam, tapi kami enggak. Nah, kalau yang begitu rasain. Walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin, disiksa, diazab orang kafir. Tapi orang-orang haula alladzina yaskununa fil ghadah, yang mereka tinggal di hutan sana, fi syati'il bahar il qura, man yad'uhum ilal Islam. Enggak ada televisi, enggak ada brosur, enggak ada tulisan, enggak ada buku, enggak ada ustadz yang datang ke sana. Sampai mati dia enggak ada yang mendakwahi. Siapa yang bertanggung jawab? Maka sekarang kita ada kiai, pertemuan ulama-ulama sedunia yang khusus ulama ini pendakwah kepada ghairul muslimin, kepada orang non muslim. Saya sudah 2 kali menghadiri pertemuan Multaqa al-Ulama al-Alami. Pertama saya hadir di Kuwait, yang kedua tahun kemarin di Turki, Istanbul, dan kemarin diadakan lagi pertemuan ulama sedunia, dihadiri lebih daripada 125 ulama dari seluruh dunia. Ketika saya mempresentasikan pakai PowerPoint bagaimana hasil-hasil dakwah saya di pedalaman, menampilkan foto-foto, wah banyak sekali lah foto-foto pengislaman, rasanya saya pede saya. Alhamdulillah. Tapi begitu ulama-ulama dari Brazil, dari Amerika Latin mempresentasikan pakai PowerPoint bagaimana hasil-hasil dakwah mereka di sana, saya langsung ciut. Kenapa? Mereka mengislamkan sudah puluhan ribu. Yang tadinya saya pede, tahu-tahu langsung gak ada segininya rupanya dakwah saya. Kecil. Mereka dari Amerika Latin telah mengislamkan, sekali mengislamkan ratusan orang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lengkap dengan videonya, mereka mensyahadatkan orang berbondong-bondong masuk Islam. Mungkin Kiai Zia sudah cerita bagaimana kebangkitan Islam di Barat, di Amerika, di Washington DC.
kita punya masjid bekas gereja, ya kan, kayak namanya Imam Center. Belum lama ini Boy Thohir, abangnya Erick Thohir, membeli gereja di Los Angeles, maka sekarang namanya menjadi Masjid Thohir, bekas gereja. Saudara kita umat Islam Indonesia di Texas, di Houston, membeli gereja dijadikan masjid, namanya Istiqlal. Di San Bernardino, nggak jauh dari Los Angeles, orang sana juga membeli gereja jadi masjid, dikasih nama Masjid At-Taqwa. Di Philadelphia juga bekas gereja dijadikan masjid. Itu baru orang Indonesia. Belum lagi orang-orang, coba tanya Kiai Al-Hudaybi di Toronto itu, saya pernah Kiai 1 jam keliling di Toronto, 1 jam keliling ke masjid-masjid yang bekas gereja. Itu saya temukan banyaknya minta ampun. Masya Allah. Orang yang kritis, insya Allah akan masuk Islam. Bahkan saya ketika saya pergi dakwah ke Italia, saya masuk ke Vatikan, berjarak dari sekian kilometer saja dari Vatikan itu, sudah ada Islamic Center yang sangat besar. Bangga kita. Akhirnya apa? Paus mengusulkan kepada Raja Saudi di Vatikan, bukan di Vatikannya, di Italia, di Roma. Karena Vatikan itu adik-adik negara kecil. Satu negara kecil, luasnya berapa? Negara Vatikan itu hanya 45 hektar. Negara Vatikan itu hanya 45 hektar. Berada di kota Roma. Roma itu ibu kota Italia. Penghuninya berapa? Rakyat Vatikan cuma 800-an orang, tidak sampai 1.000 orang. Lalu berjarak sekian kilo ada Islamic Center. Lalu Paus usul kepada Raja Saudi, Raja Salman, tidak raja sebelumnya, Malik Fahad atau Malik apa? Gara-gara sudah ada masjid di dekat Vatikan, dia mengusulkan supaya di Mekah itu ada gereja sebagai bentuk kompensasi. Ya nggak dikasih. Di Italia 61 juta penduduknya. Dulu Katolik hampir 100%. Sekarang yang masih berkatolik itu nggak sampai 3% lagi. Selebihnya jadi ateis. Sedikit masuk Islam. Ini adalah kesempatan kita dakwah. Betul? Pokoknya alumni pesantren Darus Sunnah ini harus siap tempur, siap dakwah, siap dah. Santri, santri, siaga. Masih ingat rupanya? Kira sudah lupa. Jadi ini saya pikir sudah cukup, sudah jam 10. Sudah jam 12 sudah. Kurang 2 jam. Jadi kita sebagai umat Islam harus bangga. Bangga enggak? Bangga? Kita punya nabi. Nabi kita itu diagungkan oleh Allah, belum lahir tapi namanya sudah terkenal di zaman dulu. Dan dia diberikan sebuah otoritas oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kelebihan yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Bahwa nanti beliau di akhirat satu-satunya nabi yang diberikan hak prerogatif, diberikan otoritas, memberikan syafaat kepada kaumnya, kepada umatnya, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga. Saya kalau ingat itu kadang-kadang saya ada rasa menyesal. Dulu sebelum masuk Islam itu saya suka mengejek beliau. Ya biasalah, masih kafir, tidak kenal, gitu kan? Untunglah Nabi memberikan garansi. Apa garansinya? Al-Islamu yahdimu makana qabla. Islam itu menghapus dosa yang sebelumnya. Alhamdulillah. Jadi orang kalau sudah masuk Islam, sebanyak apapun dosanya yang lalu dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir, apa hikmah yang kita ambil dari peringatan Maulid ini? Karena Allah katakan dalam Quran yang dibacakan mungkin tadi ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Kira-kira kita bisa enggak contoh Nabi?
Adik-adik, bisa nggak kita kira-kira contoh Nabi? Bisa? Pasti bisa. Kenapa? Karena Nabi itu manusia. Qul innama ana basyarun mitlukum. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, saya ini manusia biasa seperti kamu. Dia manusia, kita manusia. Sebagai manusia bisa dicontoh. Nabi itu bukan malaikat. Dan untung bukan malaikat. Karena malaikat itu makhluk yang statis. Dan malaikat itu tidak punya hawa nafsu. Manusia punya nafsu. Mungkin tidak kita disuruh contoh malaikat? Bisa nggak? Nggak ada yang sanggup. Akhirnya nggak kawin nanti. Kalau nggak punya nafsu. Makanya kita disuruh mencontoh Nabi karena dia manusia. Bisa ditiru, bisa dicontoh dia. Aspek apa adik-adik? Yang penting kita contoh. Semuanya perilaku Nabi adalah contoh teladan kepada kita. Tapi pada kesempatan ini terakhir, saya ingin sampaikan 3 poin saja. Berapa? 3 poin saja yang sangat urgent untuk segera kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mana yang 3 perkara ini? Yang pertama, Nabi Muhammad itu adik-adik di masa kecilnya ketika dia lahir, kehidupan Nabi itu sangat prihatin. Jauh daripada kasih sayang, jauh daripada kemewahan dunia. Umur 2 bulan saja dalam kandungan adik-adik, ayahnya sudah meninggal dunia. Umur 2 bulan sudah meninggal dunia. Begitu dia lahir ke dunia ini, bukan diasuh oleh ibu kandungnya, tapi diasuh oleh ibu angkatnya. Siapa namanya? Halimatus Sa'diyah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Pelajaran yang bisa kita tiru itu adalah Nabi Muhammad itu diberikan tarbiyah oleh Allah, pendidikan oleh Allah dari masa lahirnya, dari masa kecilnya, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan, jauh daripada kasih sayang, supaya Nabi itu tumbuh kelak menjadi sosok pemimpin yang tidak cengeng. Betul? Yang tidak gampang menyerah. Bayangkan, umur 8 tahun saja Nabi sudah menjadi penggembala kambing. Apa pelajaran yang kita ambil dari situ? Kalau sekarang anak yatim kan dieksploitasi. Anak yatim sekarang kan cengeng-cengeng. Betul? Bahkan ada orang yang mengeksploitasi anak yatim itu. Diperjualbelikan anak yatim itu. Nabi itu anak yatim. Ketika diasuh oleh pamannya Abu Thalib, pamannya itu paling miskin, Nabi tidak mau bergantung kepada pamannya yang miskin. Nabi menggembala kambing. Apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Seolah-olah Allah mengatakan begini kepada Muhammad, kamu kelak akan menjadi pemimpin manusia seluruh dunia. Maka sebelum kamu menjadi pemimpin manusia, sekarang kamu dididik dulu menjadi pemimpin binatang, menjadi pemimpin kambing. Dilatih dulu dia menjadi pemimpin kambing. Ketika Nabi memimpin kambing, menggembala kambing, itu oleh pemilik kambingnya, diaudit setiap tahun kambing itu, alhamdulillah kambingnya tidak ada yang mati. Kambingnya tidak berkurang, bahkan bertambah banyak jumlah kambing itu. Artinya apa? Dari masa kecilnya Nabi Muhammad sudah dilatih untuk menjadi orang yang jujur. Betul? Menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang kuat. Dan juga Nabi Muhammad itu, anak-anaknya pun demikian. Anak Nabi yang laki-laki diwafatkan oleh Allah ketika masih kecil, masih balita. Yang perempuan hidup, yang laki-laki. Supaya apa? Supaya Islam ini tidak ada sistem monarki nanti. Tidak sistem kerajaan. Ya? Subhanallah. Itu pelajaran pertama yang kita ambil keteladanan dari Nabi. Di waktu kecil dia sudah menderita. Kalau kalian ada ayat di sini? Ada ayat? Jangan cengeng. Jadi gembala kambing mau jadi apa? Silakan.
Ya, harus mentalnya kuat. Itu nilai tarbiyah yang kita ambil. Nabi jauh daripada kasih sayang orang tuanya. Ayahnya sudah meninggal umur 2 bulan. Ibunya meninggal umur 6 tahun. Subhanallah. Satu. Yang kedua, adik-adik, apa pelajaran yang kita ambil? Qudwah dari Nabi. Beliau itu meskipun manusianya sudah maksum, terpelihara dari dosa, bahkan sudah dijamin oleh Allah kalaupun ada dosanya, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosanya kalaupun ada yang dulu, yang sekarang, yang akan datang sudah dihapus sama Allah. Tapi walaupun demikian adik-adik, ibadah Nabi Muhammad itu sangat luar biasa. Sampai-sampai kalau ibadah kakinya bengkak-bengkak. Apa? Saking hebatnya ibadah, kakinya bengkak. Sama dengan kita. Kita pun kaki. Nah yang terakhir, apa yang harus kita tiru dari Nabi adalah akhlaknya yang sangat luar biasa. Saya tidak bisa lukiskan, dan antum juga akan mampu melukiskan bagaimana keluhuran akhlak Nabi. Bukan cuma manusia, sampai Allah menyanjung wa innaka la'ala khuluqin adzim. Bukan lagi karim. Bukan ayatnya wa innaka la'ala khuluqin karim, tapi adzim. Adzim itu sudah sangat agung sekali, luar biasa. Terutama akhlak Nabi dalam hal berdakwah. Itu sangat penting kita tiru. Dalam berdakwah Nabi itu luar biasa. Dan Allah ingatkan Nabi, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan qalidal qalbi lan faddu min hawlik. Karena rahmat dari Allah lah kepadamu Muhammad, sehingga kau bisa berlemah lembut. Seandainya kau bertutur kata yang kasar dan perhati yang keras, niscaya orang-orang kau dakwahi akan lari meninggalkan dakwahmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi itu kalau dakwah itu Masya Allah sangat santun, lemah lembut. Sama dengan saya ini. Saya juga lemah lembut. Dan ini udah paling lembut ini. Ya. Kenapa? Dari pabriknya sudah begitu. Jelas adik-adik? Kelihatannya ini mangkuk-mangkuk udah ngantuk. Ya. Saya pun udah ngantuk saya. Saya pikir adik-adik, ceramah bukanlah karena banyaknya menjadi baik, tapi karena baiknya insya Allah menjadi banyak. Apapun yang kita bahas malam ini, mau panjang lebar, mau A sampai Z, semuanya berpulang kepada kita. Betul? Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Kalau Anda berada di waktu pagi, mendapatkan pencerahan, lalu niat untuk beramal, niat untuk berubah, jangan tunda-tunda niat itu. Jangan tunda-tunda amal itu sampai nanti sore. Wa idza amsayta fala tantadhiril subh. Kalau Anda berada di waktu sore, mendapatkan pencerahan, lalu punya niat untuk berubah, jangan tunda sampai besok pagi. Jelas? Yang paling penting sekarang kita lihat bagaimana umat Islam ini jangan sampai kita terbelakang. Ya? Kalau antum ikutin berita hari ini, keadaan umat Islam sedang ada upaya-upaya rekayasa tertentu untuk menggerogoti agama kita, untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya, segala macam cara mereka lakukan untuk menjauhkan kita dari agama Islam. Dan tantangannya adalah adik-adik ini, anak-anak sekarang ini paling berat. Kalau kami yang sudah kepala-kepala 5 ini, tidak lagi. Gak goncang lagi. Tapi anak-anak yang sekarang umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ini, tantangan mereka ke depan itu tidak ringan, berat. Betul? Maka ingin saya katakan, antum subhanul yaum wa rijalun ghad. Kamu hari ini menjadi pemuda, besok 5 tahun mendatang kamu harus menjadi pemimpin. Maka pemuda ini adalah harapan bangsa dan harapan agama, sedangkan pemudi-pemudi ini adalah harapan para pemuda. Apa? Pemuda harapan apa?
harapan agama dan bangsa. Kalau pemudi, harapan siapa? Harapan pemuda ini. Baik, saya tidak mau masuk ke ranah-ranah politik karena ini saya biasanya suka itu. Tapi teman saya lagi ditangkap, saya nggak mau ditangkap juga. Jadi saya mau yang lembut-lembut aja, ya, yang lempeng-lempeng aja dulu. Biasanya saya tuh ganas, ya, galak. Tapi saat ini timingnya tidak pas, karena kita tidak boleh melawan al-kubara, yang zolim tidak boleh. Karena musuh dakwah ini adalah al-kubara, betul? Musuh dakwah siapa? Al-kubara. Saat ini momentumnya, timingnya tidak tepat. Ya, kita bangun kekuatan. Wa'idtu lahum mastata'tum min quwwah. Sekarang kita bangun kekuatan dulu, kita rapatkan barisan kita, kita susun sop kita. Dan kalian harus cerdas menangkap sinyal-sinyal apa yang terjadi hari ini. Masya Allah, segala macam cara untuk menjauhkan kita dari Islam ini, menghambat Islam. Mula-mula nanti apa? Peringatan begini diundur. Mula-mula nanti gitu. Ya, diundur dulu. Dirubah hari-hari. Lama-lama hilang. Gak ada lagi maulid. Lama-lama. Nah, itu kan strateginya kan begitu. Tapi kita oke lah. Husnuzon aja lah. Ya. Tapi antum harus tahu yang muda-muda ini jangan berleha-leha, jangan bersantai-santai. Baca keadaan ini kita harus kuat. Dengan ilmu kalian insya Allah kita semua harus bersatu. Siap? Santri? Siaga. Santri? Siaga. Takbir. Ini semangat lagi. Baik. Cukup. Saya pikir sampai di sini. Insya Allah nanti kapan-kapan bisa kita silaturahmi lagi ya. Saya ingin menutup ceramah maulid malam ini dengan sebuah ungkapan. Siapa yang makan cabai, mulutnya lah yang kepedasan. Siapa yang minum jamu, badannya lah yang sehat. Buah apa yang akan kita petik di hari akhirat nanti sangat bergantung biji apa yang kita tanam di dunia ini. Betul? Kalau kita ingin menikmati buah yang manis di hari akhirat nanti, jangan lupa menanam pohon tebu di dunia ini. Betul? Kalau kita ingin menikmati buah yang pahit di hari akhirat nanti, jangan lupa menanam pohon paria di dunia ini. Adik-adik kalau takut kejebur ke dalam kali, saya sarankan besok-besok jangan bikin rumah di tepi kali. Ya. Jangan bikin rumah di tepi kali. Kalau kita takut dimasukkan ke dalam neraka kelak, jangan berbuat dosa dan melanggar hukum-hukum Allah. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam lemari atau peti. Kalau ada kata-kata yang salah, minta tolong ya, minta tolong, jangan laporkan ke Pak Polisi. Jazakumullah khair. Terima kasih kepada adik-adik semua. Saya agak santai sedikit karena ini adalah para tulabul ilm, ya. Saya yakin sudah ada di benak kalian semangat bagaimana saya dakwah kepada orang non muslim. Insyaallah kalau diperlukan nanti kapan-kapan saya ingin mengajarkan tentang ilmu teknik dakwah kepada orang non muslim, ya. Santri-santri ini saya pikir penting sekali. Saya siap, ya. Bagaimana kiat-kiat dakwah kepada orang non muslim itu penting sekarang ini. Supaya kalau setiap ini berapa? 200 ini. Kalau kalian bisa mengislamkan masing-masing 10 aja, Masya Allah. Takbir. Siap kira-kira? Apanya yang siap? Siap apanya? Hah? Oh ini udah kepanasan. Sudah pengen cari musuh ini. Ya. Insya Allah kita nanti pelajari bagaimana teknik-teknik dakwah kepada mereka. Supaya mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Kiai Ziaul Haramain, Kiai Ali Udabiyah, dan semua para asatidah, juga para ustazah, para adik-adik semua, para santriwan dan santriwati Darus Sunnah. Selamat menuntut ilmu. Semoga kalian di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah ilmu kalian ini menjadi
tambahan pahala kepada almarhum guru kita Kiai Haji Mustafa Ali Yaakob, pendiri atau muassis pesantren Darus Sunnah. Saat ini beliau sudah tenang di alam barzahnya karena terus setiap hari setiap saat mendapatkan kredit pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kalian menggunakan sarana bangunan ini, pesantren ini untuk mendalami agama Allah. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada beliau. Semoga beliau mendapatkan ketenangan di alam barzahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian sampaikan salam hormat saya kepada Umi dan kepada semua para santri. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.